Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan membahas cara memilih oli samping yang tepat untuk air acking. Oli samping merupakan sesuatu yang vital pada mesin motor 2 tak, karena oli samping memiliki tugas yang berbeda dengan oli mesin. Mungkin bisa dibilang perannya lebih vital daripada oli mesin kita. Untuk mengetes, menghidupkan motor, meskipun tanpa oli mesin, motor tetap bisa hidup. Jika tidak ada oli samping, kita ingin mengetes menghidupkan motor, jangan coba-coba teman-teman. Oli samping melumasi bagian silinder pada mesin, nantinya akan ikut terbakar bersama bahan bakar. Selain melumasi dinding liner, ring, dan piston, oli samping juga melumasi setang piston, bearing bambu, dan bearing kruk as kita. Olsam yang mutunya tidak bagus dapat membuat dinding liner blok kita baret-baret halus. Piston macet yang paling parah juga bisa membuat setang piston jadi bengkok dan juga membuat cepat aus kelahar bambu. Jika olsam suplainya berlebihan juga tidak bagus untuk mesin kita. Salah satunya bikin busi selalu hitam, basah, dan cepat mati. Juga membuat komponen-komponen dan lubang-lubang di dalam blok lebih cepat dipenuhi dengan kerak. Sisa hasil dari pembakaran, juga termasuk daleman knalpot yang selalu basah berlebihan. Jadi, salah jika kita beranggapan jika oli samping terlalu boros malah semakin baik buat mesin kita. Di pasaran umum, merek oli samping banyak yang beredar. Semua juga mengklaim bahwa produk mereka punya jaminan mutu terbaik. Oli samping yang bagus yang dapat meningkatkan performa kendaraan kita. Juga bermanfaat untuk menjaga komponen mesin sebagai pendingin, temperatur blok, perapat celah antara piston dan liner blok kita. Mampu mencegah adanya kerak pada busi dan ruang bakar. Selain itu juga mampu menghasilkan kadar asap knalpot yang lebih rendah dan mencegah terjadinya penyumbatan pada saluran gas buang serta cocok untuk digunakan pada kendaraan yang sering melakukan perjalanan jauh. Oli samping yang bagus juga dapat membuat tarikan dan akselerasi motor kita jadi terasa enteng dan responsif, dan bikin suara blok kita jadi halus. Dalam memilih oli samping, sesuaikan dengan kebutuhan, pemakaian kendaraan kita, dan tentu isi kantong kita. Untuk pemakaian normal, oli samping yang berbahan semi-sintetik sudah cukup baik. Namun bagi sahabat yang pecinta kualitas dan ingin mendapatkan tarikan yang lebih dan suara blok juga menjadi halus, bisa memakai oli samping yang mungkin bisa dikatakan lebih mahal lah harganya ya. Cara memilih oli samping yang bagus, kita harus memahami standar minimal kualitas oli samping. Kemudian sesuaikan dengan pemakaian kita. Usahakan tidak mencampur 2 atau lebih oli samping dalam kendaraan kita. Karena tiap produsen memiliki standar dan lapisan film yang berbeda-beda, kekentalan oli maksudnya. Cara ini kurang baik buat mesin kita. Untuk menghindari kita membeli atau mendapatkan oli samping palsu, jika kita memakai oli A, kita sudah sepaham, usahakan tidak pindah-pindah tempat dalam membeli oli samping.
biasanya suppliernya tidak akan berubah. Jika kita ingin mengganti merek oli samping, sebaiknya kita kuras dari sini. Kita lepaskan tabung oli samping ini dari dudukannya, kita tumpahkan, kita kuras sampai habis, tetapi selang penyalur oli samping ini tidak kosong. Baru bisa kita ganti dengan oli samping yang lain, misalnya yang akan kita ganti, yang akan kita pakai. Tujuannya agar tidak terlalu banyak nanti keanginan dalam pompa oli samping kita. Tercampur sedikit tidak masalah. Yang penting jangan seperti ini, kemudian kita isi oli samping yang baru tetapi lain merek. Ini menurut kita ya, tidak baik untuk mesin kita bila kita mencampur 2 atau lebih macam merek oli samping. Inti dari cara memilih oli samping yang baik buat motor kita adalah oli samping yang dapat memperpanjang umur mesin dan meningkatkan efisiensi kinerja mesin dan cocok dengan kantong kita tentunya. Di hadapan kita saat ini sudah ada beberapa merek oli samping yang kita rekomendasikan. Ketiga oli samping ini sudah kita buktikan dan sudah kita gunakan. Ini sebagai contoh, ini adalah blok ori bawaan kendaraan kita. Ini adalah bukti pemakaian kita terhadap oli samping ini sudah lebih kurang 1 tahun yang lalu terakhir saya bersihkan. Jadi kondisinya dengan memakai oli samping ini seperti ini. Ini dalaman ruang intake-nya. Ini exhaust-nya. Ini lubang transfernya. Jadi bisa kita simpulkan kualitas bagus, tidak menimbulkan kerak yang berlebihan. Dan jika kita bersihkan dengan bensin, ini gampang untuk bersih. Bahkan tidak ada kerak yang menempel, yang biasanya akan tebal dan banyak di area lubang exhaust. Seperti inilah hasilnya. Ini masalah selera dan kemampuan kantong kita. Saya hanya memberi arahan yang saya rekomendasikan, namun kembali ke selera kita masing-masing ya. Tidak usah kita berdebat masalah merek oli samping. Saya juga tidak promosi di sini. Oli samping ini kita beli dengan harga 35.000. Idemitsu 58 sampai 60.000 harganya. Untuk oli samping motul ini harganya 115 sampai 120 saat ini. Masing-masing oli samping ini berbeda tingkat kekentalannya, lapisan filmnya. Untuk pemakaian standar, hari-hari kita, awet dan cocok buat mesin, di sini inilah yang kita rekomendasikan. Jika kalian lapang, memiliki lebih, dan pengen blok kalian halus, saya sarankan yang ini, oli samping merek Motul. Semoga bisa jadi masukan, sahabat-sahabat sekalian. Janganlah kita merasa kesal, marah, apalagi membenci jika ada orang yang meminta sedekah. Sadarilah, itu hasutan setan. Karena mereka dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa harta kita ke akhirat, yang nantinya akan membahagiakan kita sendiri. Jangan pikir 2 kali jika ingin bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.